selaku Ketua Penguji, Pak Arsyad anggota penguji 1, dan Pak Mukri selaku anggota penguji 3. Kita mulai dulu dengan bacaan basmalah sebelum dimulai. Untuk kelas silakan. Terima kasih. Salah. Sungkan Bu dengan. Aduh. Nggak boleh, katanya nggak boleh ngundang. Iya, memang makanya yang tadi banyak mati. Jangan itu. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan saya mohon maaf apabila ada beberapa kurang kesiapan dari saya. Saya alhamdulillah sebagai mahasiswa yang cukup telat sidangnya. Saya sidang di semester 11 sekarang dengan membawa judul laporan perancangan Street Art Hub sebagai pusat pelatihan dan pengembangan seni visual bagi seniman jalanan di Kota Surabaya. Dengan Bu Lulu sebagai pendamping pertama, pembimbing pertama, dan Pak Mukhlis sebagai pembimbing kedua. Maaf Bu. Baik, presentasi kali ini sesuai dengan urutan skema pelaporan mulai dari pendahuluan data, kemudian proses desain, analisis, konsep, dan hasil rancangan berupa gambar kerja dan gambar arsitektural. Baik, dimulai dari pendahuluan yang pertama yaitu profil project, yang mana lokasi tapak berada di Jalan Jagir, Wonokromo, dan berseberangan langsung dengan pintu air Jagir. Potensi di sini karena banyak dilewati oleh masyarakat Surabaya. Kemudian salah satu goals untuk diterima oleh masyarakat street art diharapkan dapat turun langsung kepada masyarakat untuk berkontribusi dan menghias pemukiman di sekitarnya. Kemudian data dari segi tapak, yang pertama di aksesibilitas, area tapak berbatasan dengan pemukiman warga, terus kemudian berada di samping jalan utama yaitu Jalan Jagir, Wonokromo. Dari segi iklim, dikenal Surabaya memang dengan suhu yang cukup panas, kemudian bersebelahan dengan kantor Pertamina yang cukup bising. Kemudian ada tata guna lahan yang paling utama digunakan sebagai taman dan outdoor galeri, yaitu berupa lanskap. Kemudian bangunan fisik yang utama terbagi menjadi 3, yaitu area workshop, kantor pengelola, dan kemudian exhibition hall. Kemudian kita masuk ke isu perancangan. Isu utama yang diangkat mengenai vandalisme atau street art. Memang street art belum tentu berarti vandalisme, karena vandalisme itu letaknya tidak pada tempatnya. Sedangkan street art itu ada yang legal apabila diizinkan oleh penyedia medianya. Faktanya, street art ilegal kerap meresahkan masyarakat. Kemudian kebiasaan ilegal oleh street artist itu kadang menyebabkan fasilitas publik menjadi kotor. Kemudian tidak ada media yang cukup bagi mereka, kemudian tingkat apresiasi masyarakat cenderung rendah karena memandang street art sebelah mata. Kemudian referensi pendekatan yang saya gunakan pada kali ini yaitu pendekatan behavior setting expression, yang mana maksudnya expression ini saya tarik dari nilai-nilai street art, yaitu secara intangible dan tangible. Yang mana secara intangible, saya tarik dari metafora abstrak atau absurd, berangkat dari sesuatu yang tidak terlihat, seperti kritis, komunikatif, konseptual, fleksibel, dan kemandirian. Sedangkan tangible, nanti secara output desain, nanti keluarnya dapat berupa aspek desain yang kontemporer dan kontras. Kemudian beberapa prinsip-prinsip yang saya tarik seperti kritis, komunikatif, konseptual, fleksibel, kontemporer, dan kontras saya terapkan pada desain. Kemudian referensi keislaman. Referensi keislaman yang utama saya ambil dari 4 poin. Yang pertama efisiensi, kemudian bentuk, kemudian kebermanfaatan, dan yang terakhir kemandirian. Yang mana di kemandirian ini maksudnya visi pengembangan diri dan entrepreneurship pada objek Street Art Hub beserta sistem dan program yang bekerja di dalamnya diharapkan agar pengguna atau seniman dan pengelola dapat mandiri dari karya yang mereka hasilkan. Jadi mereka dapat hidup dari karya yang mereka hasilkan. Kemudian masuk ke bab 2, yaitu data.
Presiden objek yang saya ambil ada 3. Untuk presiden objek yang pertama adalah Terowongan Kendal di Jakarta Pusat, kemudian Art Center di Korea Utara, dan presiden pendekatannya saya ambil dari Deutsche Museum with Care Architecture di Jerman. Kemudian masuk ke proses desain. Yang pertama dimulai dari kajian, mempelajari referensi objek desain, kemudian referensi pendekatan, referensi keislaman, dan studi preseden. Kemudian yang kedua berupa data, yaitu observasi, literatur, dan studi komparasi. Yang ketiga analisa berupa tapak, fungsi, struktur, ruang, dan sebagainya. Kemudian merancang alternatif desain yang mana mempertimbangkan analisis dari sebelumnya. Yang terakhir adalah rancangan berupa konsep dan hasil gambar rancang. Konsep kayaknya. Konsep. Kita lanjut ke konsep. Yang pertama adalah konsep dasar dengan tagline Express Freedom, yang mana output desain berupaya meluruskan perilaku pengguna melalui aplikasi desain baik secara fisik maupun bentuk maupun ruang, serta dalam misi mewujudkan tumbuh kembang karakter pengguna dalam ruang maupun program yang dijalankan. Jadi tidak hanya dalam aspek arsitektural, tapi juga dalam aspek program yang dijalankan di dalamnya. Kemudian referensi dan entrepreneurship pada objek Street Art Hub beserta sistem dan program yang bekerja di dalamnya diharapkan agar pengguna, seniman, dan pengelola dapat mandiri dari karya yang mereka hasilkan, sehingga terwujud ekosistem di dalamnya. Kontras, kontemporer, dan karakternya abstrak atau absurd. Dengan metode bentuk yaitu folding. Penerapan konsep bentuk di bangunan yang saya gunakan, yang pertama di workshop center, kemudian di exhibition hall, kantor pengelola, dan rest area. Kemudian pada konsep tapak, beberapa konsep yang saya aplikasikan pada tapak. Yang pertama di outdoor gallery, kemudian di perkerasan, kemudian di akses, di pedestrian, dan juga saya memunculkan unsur street sport yang merupakan bagian dari subkultur yang sama. Karena street art ini merupakan sebuah subculture yang punya saudara dengan subculture yang lain seperti street sport. Kita lanjut ke hasil rancangan yang pertama. Nilai keislaman yang saya gunakan pada hasil rancangan ini yaitu nilai muhasabah dan muraqabah. Untuk kesimpulan dari hasil desain yang saya gunakan, perancangan Street Art Hub sebagai pusat pelatihan dan pengembangan seni visual ini dapat menjadi solusi untuk mewadahi komunitas street art Surabaya secara tidak langsung, berguna untuk menekan tingkat vandalisme. Output desain berupaya meluruskan perilaku pengguna melalui aplikasi desain baik secara fisik maupun secara fungsi, serta dalam misi mewujudkan tumbuh kembang karakter pengguna, ruang maupun program yang dijalankan. Kemudian sarannya, Street Art Hub merupakan wadah bagi seniman ini, terdiri dari beberapa komunitas yang hidup di dalamnya. Dan dalam jangka panjang, komunitas yang ada di dalamnya itu akan membentuk sebuah ekosistem. Jika program yang terdapat di dalamnya dijalankan secara berkelanjutan. Maka dari itu diharapkan hadirnya sebuah wadah bagi mereka yang tinggal dan melangsungkan hidup di dalamnya. Sistem dormitory yang terintegrasi dengan perkebunan, pertanian modern yang dapat mereka kelola secara mandiri, dapat menjadi solusi berkelanjutan. Tidak hanya bagi seniman jalanan, itu dapat menjadi jawaban juga untuk ruang lingkup yang lebih luas seperti anak jalanan dan tunawisma. Baik, saya akan mulai menjelaskan mulai dari set plan dan outline dari desain yang saya rancang. Bangunan utama terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah workshop center, kemudian yang kedua adalah exhibition hall, kemudian yang ketiga adalah main office. Di mana fungsi dari workshop center ini tempat untuk bagi para seniman jalanan dan masyarakat umum untuk berlatih untuk mengembangkan seni visual mereka.
Ada juga terdapat ruang akustik bagi mereka yang ingin perform musik dan dance. Kemudian di exhibition hall, yaitu ruang utama untuk pameran, pameran seni visual. Dan yang ketiga adalah main office, kantor untuk bagi pengelola dan masyarakat umum yang ingin registrasi. Di bangunan workshop terbagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama ruang workshop untuk pelatihan dan kemudian ruang display. Secara alur, masyarakat umum atau seniman jalanan akan masuk ke ruang workshop untuk berlatih. Kemudian hasil desain sementara akan disortir di ruang display, yang mana kemudian akan dilanjut ke bangunan yang kedua, yaitu ruang pameran. Ini adalah gambaran dari ruang workshop dan ruang sortir. Jadi hasil-hasil karya mereka sementara sebelum masuk ke ruang pameran akan disortir di ruang workshop. Ya, sudah. Jadi presentasinya saya bagi setiap bangunan, mulai dari denah, tampak potongan, dan hasil perspektifnya saya jadikan satu, kemudian lanjut ke bangunan kedua. Di bangunan kedua adalah exhibition hall. Kenapa bentuk dan warna yang saya gunakan seperti ini? Pertama, dari segi bentuk, memang agar terlihat kontras dengan bangunan sekitarnya. Kemudian kenapa warnanya cenderung putih? Karena saya mau menonjolkan interior yang ada di dalamnya, karena fasad depannya saya gunakan kaca, sehingga pandangan pengunjung dapat fokus ke dalam bangunan. Ini adalah beberapa gambaran dari exhibition hall, tempat pameran utama setelah karya-karya di workshop disortir. Kemudian bangunan ketiga yaitu main office, di mana ruang pengelola dan ruang seniman dan masyarakat umum untuk berdiskusi. Jadi ruang ini terbagi menjadi dua, yaitu ruang diskusi dan kantor pengelola. Ini adalah gambaran eksterior dari main office atau kantor pengelola utama. Kemudian di bangunan yang terakhir untuk support adalah kafetaria, di mana masyarakat umum dan pengelola dapat beristirahat dan membeli makan. Kemudian sebagai lampiran, saya lampirkan gambar kerja di halaman belakang, meliputi 4 bangunan utama, mulai dari main office, workshop, kemudian exhibition hall. Oh, siap. Siap. Untuk beberapa detail, saya cantumkan seperti detail untuk struktural dari A, B, kemudian C, untuk detail sambungan antara kolom utama menuju balok berupa baja WF sebagai struktur rangka atap. Pelapis atap yang saya gunakan yaitu atap ACP. Kemudian fondasi menggunakan fondasi foot flat. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Oh ya, kita lanjut ke animasi.
Aman Bu, nggak ada yang aneh-aneh. Akun yang satunya buat komen-komen aneh-aneh Bu. Nilaimu akan dirilis kalau marketnya diperbaiki dan dikumpulkan lagi karena emang kamu bagus, secara perancangannya bagus dan Terima kasih. jadi harus ke prodi lagi. Jangan cuma pas ujian saja ke prodinya dan meminta pelayanan, iya. Gitu ya. Tuh kan. Tuh, oke. Terima kasih Bu. Objeknya juga menarik. Secara kelengkapan sudah cukup lengkap, kemudian keunikan desain juga unik dan menarik, tapi memang ada beberapa yang perlu diperbaiki. Kemudian saya juga mengomentari terkait beberapa revisi yang sudah dilakukan ya di ketika prasidang. Saya tidak hafal beberapanya, cuman mungkin ada beberapa yang belum direvisi, cuman yang mendasar terkait perubahan kritis ya. Kata kritis waktu itu kan sebelumnya kamu apa? Abstrak Bu. Abstrak ya, itu juga sudah cukup baik. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya adalah ini kan sudah. Street art ini kan seni jalanan ya. Yang diwadahi di sini apa saja, Pras? Ini sih. Yang diwadahi apa saja street artnya? Kalau saya lihat tadi kan yang dominan itu seni visual ya. Baik. Yang diwadahi apa saja? Baik, wadah untuk seni yang utama adalah seni visual, mulai dari mural, graffiti, kemudian seni kontemporer. Tapi saya juga mewadahi untuk seni yang lain, yaitu seni musik, kemudian seni tari. Lokasinya, wadahnya di mana ruangannya? Coba dijelaskan. Lokasinya ada di ruangan workshop. Di lantai 2, Bu, untuk ruang akustik. Nah, ini untuk lantai 1 ruang workshop, untuk ruang untuk latihan seni visual di ruang workshop. Permisi. Ruang workshop. Itu bisa direpresentasikan. Yang lain yang kayak seni tari, musik, itu di mana? Di lantai 2 di studio akustik. Selain studionya aja, saya juga lengkapi untuk ruang persiapan dan ruang monitoring untuk audio. Oke, masuknya untuk studio akustik ini lewat mana? Sebelum ke situ mungkin berarti si akustik ini untuk tari sama musik bisa Musik, ya? betul. Oke, sebelum ke tadi saya mau bertanya bagaimana sirkulasi pengunjung yang ketika dia datang saya ke sini itu ketemunya di mana dulu? Di lobi. Di lobi lantai 1. Kemudian dia diarahkan. Diarahkan. Oke. Berarti dia dari lobi baru naik. Tangganya di mana? Permisi, ini tangganya. Mana? Kalau dari gambar, permisi. Nih, dari potongan. Ya, di gambar Dena. Ada. Di sini. Yang lantai 1? Ini lantai 2. Lantai 1, gambar Dena tangganya naiknya ke mana? Lewat sini. Menuju ke atas. Oh, itu. Ya, di belakang. Terlalu tersembunyi. Tidak, karena ini ruangannya terbuka untuk bagian bawah, jadi langsung terekspos dari bagian depan. Lobi tadi, lobi balik. Ya. Berarti antara lobi kanan sama lobi kiri itu sama? Tingginya sama ya? Sama. Berarti dia habis dari lobi tempat daftar di meja itu, ya. Dia naik yang lewat situ. Ke kanan. Oke, naik ke atas. Dia langsung ketemu sama ruang? Langsung ke ruang akustik. Makanya tuh di akustik itu ada ruang kunci suara ya? Ya, seharusnya ada peredam. Nah, jadi dia tidak boleh langsung bisa diakses sama sirkulasi umum itu nanti bocor suaranya. Ya. Dan secara zonasi itu jadinya bingung apakah dia publik, sifat ruangnya publik atau privat. Karena kan kalau akustik kan tertutup. Biasanya kita ada kunci suara dulu, ada ruangan yang memisahkan antara si ruang publik itu dengan si akustik. Ini tidak ada secara akustik nih. Betul. Secara ruang pun itu tidak boleh dari ruang sirkulasi langsung ke ruangan akustik, harus ada ruang perantara.
Bayangkan yang datang 20 orang, kan harus ada ruang dia berhenti dulu. Itu tidak ada ya, sama tangganya juga menurut saya kok apa mungkin bisa dipertimbangkan lokasinya gitu ya. Balik ke itu tadi terkait tari, musik, seni visual, berarti di situ ya di studio akustik. Latihannya di situ. Performnya di mana? Untuk performnya di outdoor. Jadi wadah yang saya tampung di sini hanya sebagai tempat latihan. Ada stage musik tuh. Itu untuk alat musik stage, aset alat musik. Ada gambarnya di situ. Iya. Kalau ada stage biasanya kan ada perform. Itu kalau ruang alat. ya. Oh, gitu. Coba dicek lagi ininya Oh, ya. gitu. Siap. Terus yang hitam-hitam itu apa, Mas? Permisi. Depan pintu. Terus itu juga ada pintu. Pintu ini? Depannya? Ini? Nah, itu apa? Itu apa namanya? Speaker. Sound system. Dicek lagi ya. Berarti sebelahnya ruang persiapan. Nah, ruang persiapannya di situ. Berarti akses untuk yang tapi kok ada ruang persiapan? Padahal dia nggak perform. Untuk persiapan ganti baju tari. Tari kan kalau nggak perform bajunya biasa, cuma selendang diikut. Kecuali dia perform. Dia kan kalau latihan kan cuma Pak masa setiap latihan dia. Jadi untuk performnya saya arahkan di outdoor memang Bu. Ya. Tapi kan berarti ruang persiapan. Ruang persiapan di situ ya. Di dalam ruangan. Nah, maksudnya untuk siapa? Untuk para penari yang mau siap latihan. Di luar. Performnya di luar. Oke, performnya di luar. Performnya di luar. Untuk yang di luar persiapannya di mana? Di dalam ruangan. Nah, coba buka headline. Enggak, di plan aja, di plan di pojokan sebelah. Performnya di mana? Kelihatan ya? Di bagian depan sini Bu. Jauh ya Bu, Pak. Ya. Ya. Di depan. Mungkin berarti ada yang saya yakin Pras juga pasti ngerti ini lewat tadi. Iya, betul. Itu ya, siap. Itu berarti untuk mewadahi, jadi secara kegiatan kayak kreativitasnya di ruangan ini ya. Terus yang sebelahnya itu ruang apa tadi Pras? Sebelah bangun gedung sebelahnya. Ini kan dia workshop. Itu yang sebelahnya apa? Pameran. Ruang pameran. Nah, coba ke ruang pameran. Jadi ada tangga itu. Di sini. Oke, pertanyaan saya. Berarti akan ada mobilisasi alat pamer dari gedung 1 ke gedung 2. Lewat manakah mobilisasinya? Apakah dia bersama jadi satu dengan akses pengunjung atau dibedakan? Jadi satu. Berarti akan ada akan ada tabrakan sirkulasi persiapan dan pengunjung datang. Kenapa kok tidak dipisahkan sama Pras? Saya pisahkan berdasarkan waktunya, Bu. Ya, gimana itu penjelasannya? Baik, untuk kalau persiapan sebelum pameran, secara program pameran dibuka jam 10, jadi sebelum jadi side entrance ada nggak di bangunan ini? Side entrance. Untuk servis, untuk apa ada nggak? Untuk entrance dijadikan side entrance bangunan, bukan tapak. Side entrance. Oh, pamer. Side samping. Iya. Pintu selain pintu utama. Tidak ada, Bu. Menurut saya untuk sebuah bangunan publik standarnya adalah ada pintu utama, ada pintu samping. Samping itu tanda kutip ya, bukan pintu yang letaknya di samping, servis, tapi pintu bisa servis, bisa tadi karena kan kadang-kadang ada kejadian tidak terduga ketika pameran. Misalnya nih ada apa gitu tiba-tiba kan nggak enak kalau dia harus keluar masuk lewat pintu depan. Jadi secara manajemen juga akan sangat buruk kelihatannya. Nggak mungkin kadang-kadang pameran itu disiapkan tapi pas pameran berjalan dengan mulus, itu biasanya selalu ada. Jadi itu kadang perlu pintu tersembunyi. Pintu tersembunyi itu bisa untuk pengelola, bisa untuk servis dan sebagainya, dan itu belum dipikirkan. Berarti mobilisasinya lewat depan, jawabannya tadi dengan membagi waktu itulah ya. Oke, terus balik ke sini tadi ruangannya ada pamerannya apa aja, Pras? Permisi, lanjut di lantai 1 aja? Ruang pamerannya 1 lantai. Tapi ruangannya terbagi jadi 3. Yang pertama ada ruang pameran untuk yang skala yang cukup besar. Kemudian ada ruang pameran poster dan kemudian ruang pameran digital yang isinya seperti TV seperti ini. Berarti di pameran ini juga cuma visual ya, Pak? Visual. Tertarik sama itu tadi nggak diwadahi eman ya? Maksudnya kenapa nggak di dua, ada outdoor ada indoor, itu asik. Jadi mereka tidak seperti
didiskriminasikan gitu loh sih. Jadi mungkin si ruang atas workshop tadi tinggal kamu tata itu bisa jadi sometimes dia bisa jadi tempat latihan, sometimes bisa jadi perform. Kan toh dia performnya mungkin kalangan tertentu, memang disetting gitu. Eman-eman daripada latihan, dan kadang-kadang tidak efektif kalau hanya disediakan outdoor, kalau hujan, kalau ada dalam kan enak. Jadi lengkap di situ. Saya kira di sini ada, ternyata nggak ada ya. Yep. Poster pameran digital. Oke. Kantor keamanan, lobby, toilet. Ketiga, bangunan ketiga apa? Kantor pengelola. Ya, Ini masih kantor pengelola. Parkirnya pengelola di mana? di bagian samping Coba di kiplan. di Ditunjukkan kiplan. pakai kursor mouse saja. Di kursornya kan bisa. Oh iya, permisi. Di sini, Bu. Ini untuk Oh, parkiran. itu belum ada ya? Di gambar kiplanmu belum ya? Oh, belum terupdate itu. Di layout plan yang Iya, sudah jadi iya. sudah ada. Iya, oke. Berarti lewat situ. Lah itu ada fungsi apa aja? Ada ruang diskusi, perpustakaan untuk umum, kemudian lobby, kemudian area yang sebelah kiri ini untuk pengelola, ruang kepala atau mentor, kemudian ruang majelis atau ruang diskusi. Kalau saya di perpustakaan, saya mau ke toilet, toiletnya mana? Di belakang, di Gitu ya. lewat kantor pengelola. Kalau saya pengelola, saya pengen ke toilet, toiletnya mana? Sama. Hmm. Tidak profesional secara pengaturan ruang untuk ruang publik. Jadi harusnya dibedakan mana toilet situ mungkin untuk pengelola, yang toilet umum mungkin diletakkan di dekat lobby. Entah dia pakai sistem tersembunyi atau gimana. Menurut saya itu ada banyak ruang yang bisa memakai. Belakang itu kan juga ada outdoor lounge kan. Itu juga. Lounge itu apa sih? Ruang untuk santai, untuk baca-baca, untuk diskusi di luar. Kenapa memilih kata lounge? Karena secara terminologi ruang tunggu sama lounge itu punya rasa bahasa yang berbeda. lounge dalam arti yang saya maksud itu ruang untuk bersantai. Nggak ada duduk-duduknya, tempat duduknya. Tidak ada, Bu. Belum ada. Pesean. Memang Belum ada. Oke. Belum ada. Itu ya toilet itu. Terus kedua itu kalau lantai 2-nya apa? Pengelola juga. Lantai 2, ini satu lantai, Bu. Kalau orang difabel lewat ramu itu mundur, itu ram ya? Sebelahnya tangga. Ya, sebelahnya tangga, Bu. Nggak mundur. Berarti kan kemiringan ram sama kemiringan tangga sama. Ya. Harusnya dia lebih landai. itu banyak di bangunanmu ini. Sama yang 2 lantai itu berarti hanya si bangunan pertama ya? Ya, ruang workshop. Dan di atas itu cuma tari atau apa berarti? Oke, tadi saya kepikiran apakah perlu ada lift untuk membawa sirkulasi vertikal bangunan apa sih barang-barang yang gede, ternyata tidak ada ya, sudah cukup. Terus ketiga, logika struktur. Tadi kamu bilang atapmu pakai ACP. Betul. Saya konfirmasi. Tadi saya pertama nggak ingin kayaknya bisa nggak? Saya konfirmasi ke Pak Asad, kayaknya ACP itu tidak untuk atap deh. Gitu ya. Ternyata ya gitu ya. Coba cari tahu. Saya juga kayaknya ACP kayaknya enggak deh. Dari literatur yang baca bisa. Dari rekomendasi yang saya dapat juga katanya bisa. Bisa, oke. Berarti nanti ditunjukkan sumber-sumbernya ya. Baik. Dan logika strukturnya seperti apa. Terakhir, perkebunan. Gimana perkebunan? Tadi kamu bilang ada perkebunan. Itu mana sih, Pak? Maaf. Itu ada di bagian saran, Bu. Oh, itu untuk ke depan. Tinggal lanjut. Oke. Terakhir, aprepmu tidak sesuai standar karena harusnya A1 4 sampai 6 lembar. Ini A2, A1 2 lembar. Harusnya A1 4 lembar. nggak lulus. Jangan. Perbaiki ya, Pras ya. Saya kabulkan lagi. Terus yang kedua, bab kesimpulan. Kesimpulanmu itu ini siapa yang ngerjakan? Saya sendiri, Bu. Nah, itu benar isi kesimpulanmu? Ya. Mosok isi kesimpulan tujuan kriteria desain. Nih, perancangan output desain berupaya ini, terus tujuan dan kriteria desain ini bukannya masuk di bab 1. Ya, itu sebetulnya dari bab 1, Bu. Ya, tapi kan nggak gini ya. Oke deh, udah itu saja Bu Lulu. Sampun, kayaknya banyak Pak Arsyad tuh dilipat. Sebelum lanjut ke Pak Arsyad, kamu kayaknya nggak membagikan lembar catatan. Iya.
Iya. Guys, Yang mana Kak itu? lulus kedua. Tuh, 3 Bu. 3. Apa itu loh, nggak dicari tahu. Mau di grup saya share sebelum sidang, paling dia cuma diri doang, Iya. silent. Kadang nggak kebaca malah dia ada pesan Nanti masuk. berarti kamu harus nyari tanda tangan semua penguji di catatan revisi, sama dicatat, sudah dicatat itu revisiannya apa ya. Oh siap. Dari Bu Ais Siap. apa, dari Pak Acar apa. Syaratnya keduanya ini syarat lulusannya. Siap. Monggo silakan Pak Acar. Oke. Udah jalan ah? Sudah. Sini aja. Ya, YouTuber nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oke, selamat Prasetya Aji Nugroho sudah bisa maju sidang akhir ya. Alhamdulillah. Oke, kendalanya di mana selama ini? Membagi waktu. Bagi waktu kerja Saya kerja. atau mau nikah? Oke, berarti secara desain nggak ada permasalahan ya, secara konten, secara ya, paham betul gitu. Nggak ada stuck-stucknya sama sekali kan? Alhamdulillah. Oke. Sekarang nggak dikerjakan Pak. Oh, itulah ya. Pembimbingnya sudah tadi. Sebenarnya desainnya bagus seperti kata Bu Ais tadi, unik, kemudian kreatif ya, dan sama sayang di market nggak maksimal ya. Kalau marketnya bisa lebih bagus kan menjadi sempurna. Oke, ini saya klarifikasi beberapa ya. Ini kan untuk remaja ya, kebanyakan ya. Betul. Street art gitu kan, kalau kalau orang-orang tua kan kayaknya sedikit lah ya yang di situ gitu kan ya. Nah, gimana cara menarik anak-anak muda orang-orang itu ke sini gitu. Sedangkan bangunanmu ini didesain sangat rapi ya, kemudian kena struktur, padahal orang-orang yang anak-anak yang vandalisme itu kan orang-anak yang bebas ya, yang nggak mau terikat, yang malah kalau membuat apa namanya graffiti itu malam-malam nggak ada orang dan ekspresinya memang bebas di situ, mau gambar apa aja terserah. Nah, sedangkan di sini harus teratur, tertata, kemudian ada timing waktunya. Itu gimana caramu menarik orang-orang itu tuh ke sini gimana? Baik. Kalau dari secara keseluruhan, bangunan ini saya buat secara inklusif. Jadi dari bagian depan itu terbuka, jadi masyarakat umum itu dapat langsung masuk. Jadi tidak ada kesan tertutup. Kemudian yang kedua, poin yang cukup vokal di tapak yang saya bangun ini adanya tunnel atau street tunnel, di mana itu merepresentasikan kebiasaan mereka untuk coret-coret entah di sembarang tempat dalam tanda kutip, entah itu di dinding. Lalu saya munculkan street tunnel ini karena merupakan bagian dari tradisi mereka untuk coret-coret di sembarang tempat. Jadi seperti itu. Jadi ketika mereka lewat, mereka melihat, oh ini adalah tempat saya. Seperti itu asumsi yang saya buat. Oke. Dibuat terbuka kan tadi ya. Berarti kan otomatis ini benar-benar luas gitu kan. Terus semua orang bisa masuk, anak-anak dari berbagai kalangan, berbagai karakter, berbagai kriteria. Nah, itu untuk safety-nya gimana? Ini bertentangan dengan itu soalnya. Betul. Safety, keamanan, ya, kesehatan. Untuk parkir ada di bagian depan itu memang terbuka. Jadi untuk solusinya itu secara sistem nantinya. Sistem bagaimana? Sistem penjagaan. Takut dong mereka. Katanya bebas. Untuk Silahkan. untuk area parkir. Area parkir. Baik. Kalau bangunan utama kayaknya saya letakkan di bagian paling belakang yang tidak mudah terjangkau oleh pengunjung secara langsung. Oke, jadi perlu ada sistem ya. Sistem maksudnya bukan hanya ke bangunan tapi juga ke program. Jadi program-program yang ada kurikulumnya, yang juga sosialisasi ke masyarakat anak jalanan itu. Ya, jadi anak jalanan itu disosialisasikan, kemudian diarahkan ke sini. Nah, jadi jemput bola. Kalau cuman bangunanmu ini pasifis, ini silahkan datang. Ini menurut saya kurang begitu bisa maksimal. Terus apa yang mereka dapatkan setelah dari sini kan gitu. Nah, itu juga harus ada program. Setelah kalian nanti belajar di workshop sini, ada pameran ini, nanti kalian akan bisa apa-apa-apa. Nah, gitu. Jadi itu pengaruhnya terhadap atau kalau kita bangunan akademik yaitu kurikulumnya gitu. Ya, kalau cuman bebas, silahkan datang berkreasi bebas. Jadi kayak ya ngapain ke situ loh? Saya coret-coret di dinding yang lain aja bisa kan gitu ya. Misalkan yang graffiti tadi ya, yang musik saya ngamen di pinggir jalan aja juga nggak masalah. Gitu. Jadi harus ada program di mana untuk menarik orang-orang tersebut memakai fasilitas ini. Setelah memakai fasilitas ini,
akan apa. Nah, Outputnya, gitu. Jadi harus jelas, gitu ya. Bisa perform, bisa nanti ada exhibition atau apa, ya program kayak gitu yang perlu dibuat. Ya, itu tolong nanti diskemakan ya, supaya tidak hanya eh, pasif ya gitu. Terus kemudian tunnel tadi kan sudah ada grafitinya kan tadi ya. ya, betul. Terus dia mikir, "Udah saya graffiti lagi di mana?" Nah, itu di Ya. mana? Ada nggak? Biasanya graffiti itu kita main sistem blok. Kalau ingin dicat ulang itu biasanya kita blok, Ah, dicat ditumpuk di situ juga. di situ juga. Nah, oke. Nggak ada lagi tempat yang lain. Kalau misalkan banyak gitu pesertanya, Di ruang outdoor di bagian tengah. Di sini. Nah, ini untuk nah ini kan strip sudah ada ya tunnel. Ya, grafitinya. Oke, graffiti. ini menarik nih untuk anak-anak muda, bagus ya. Terus udah penuh nih, tiba-tiba dia hapus, nah kan nggak boleh. Maksudnya ada orangnya di situ gitu Ya. kan. Terus di mana lagi? Apa ini berhubungan dengan kapasitas juga nih? Untuk itu berhubungan dari segi fleksibilitas. Jadi di bagian tengah juga saya sediakan untuk ruang pameran outdoor. Jadi menggunakan sistem panel yang fleksibel seperti di dalam ruangan tadi. Nah, panel-panel itu perlu tempat. Ya. Bahannya pakai apa? Pilok. Pilox. Nah, pilok itu juga perlu tempat. Limbahnya kemana? Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu manajemen arsitekturnya di situ ya. Nah, itu juga harus dipikirkan. Yang nggak ada dari yang saya lihat tadi adalah ya itu tadi warehouse untuk bahan-bahan semua ini kayak nggak ada, kayak kanvasnya ataupun panel-panelnya. Itu nanti nyimpannya di mana dan sebagainya. Itu kan perlu besar ya, satu orang aja misalkan bisa bawa 4-6 kilo kan ya, nah, kayak gitu. Belum lagi nanti limbah dari itunya. Itu ya yang hal-hal yang pengelolaan seperti itu yang perlu dipikirkan. Oke, di dalam gambar layout ini kurang begitu jelas ya. Jalan rayanya di sebelah mana? Layout. Layout plan, coba buka gambar layout. Layout. Tetangga atau apa gitu. Ya. Ya, walaupun nggak harus tebal-tebal banget, tapi yang penting kelihatan ya. In out masuk dari situ ya, satu jalur ya. Nah ini bagaimana cara ngecek kayak tadi yang ditanyakan Bu Ais tadi, tapi kalau Bu Ais tadi tanyanya perbangunan, kalau saya kawasan. Misalkan saya datang nih, saya harus kemana ini? Nah, gitu. Itu kemana? Sirkulasinya untuk dari segi bangunan kita Ada program apa enggak? Program dari pengelolanya. Pertama harus ini atau bebas atau gimana? karena parkirannya saya taruh di bagian sini. Jadi ketika masuk parkir kita langsung registrasi ke kantor pengelola. Oh, registrasi dulu. Betul. Nah, supaya saya tahu registrasi dulu itu gimana? Dari bangunan kantor pengelola ini ada signage yang menunjukkan itu kantor pengelola. Signage. Ya. Oke, ruang information center itu perlu yang jangan cukup besar, lobby ya kayak hall gitu ya, supaya ya pengunjung itu diarahkan ya. Nah, itu kalau tadi yang untungnya yang parkir, kalau nggak parkir kan dia bisa bablas tuh ya. Bablas terus kemudian dia parkir di nomor 6 itu ya. Nah, terus dia juga bingung nih mau kemana kan gitu. Jadi perlu ada drop off utama kayak di hotel ataupun di Matos yang mau kan ada drop off yang memang orang itu akan berhenti di situ, setelah itu tanpa harus ada signage pun akan turun dan jalan masuk gitu ya. Nah, kalau bisa yang lobby utama itu juga didesain lebih wow, lebih megah ataupun lebih mencolok gitu ya. Jadi orang itu akan matanya ke sana, terus kayaknya di situ registrasinya gitu ya. Nah, jadi kalau signage itu bukan solusi arsitektural yang utama ya, boleh tapi bukan yang utama. Oke, kemudian kapasitasnya sudah dihitung berapa? Untuk parkir? Untuk usernya? Usernya untuk di bagian workshop itu 15 sampai 20 orang di satu waktu. Kemudian untuk exhibition hall itu bisa sampai 200 orang dalam satu waktu. Kemudian untuk area umum di main office, di area diskusi itu mencapai 40 orang dalam satu waktu. Total berapa satu unit kalau misalnya full semua? Ketika semua bangunan digunakan itu sekitar 300 orang, 300 sampai 400 orang. 300 sampai untuk yang indoor.
Oke, nanti dicek lagi ya, dihitung lagi, jangan sampai 300 sampai 400 itu selisih yang banyak dari 300 sampai 400. Ya, nah itu cek lagi terus disesuaikan sama standar parkirnya. Parkirnya cuma sedikit banget ini kalau saya lihat. Ukurannya nggak ada ukurannya, cuman kalau dari skala ATIS ini cuman mungkin sekitar 7 meter, 9, 10 meter kali 10 mungkin ya. Nah, itu sedikit banget kendala sepeda motor maupun mobil. Ya, belum lagi yang tadi itu parkir pengelola yang ditanyakan Bu Aisyah. Pengelola parkir itu harus sendiri juga ya, karena pengelola itu 24 ya 24 jam. Pagi sampai sore. Ini cuma pagi sampai sore kan ya, malam tutup kan? Malam tutup. Padahal vandalisme dan sebagainya malam loh. Anak-anak jalanan itu malam hari geraknya. Nah, kayak gitu-gitu ya, itu ya perlu di seninya nggak boleh di luar lagi. Akhirnya sama aja kamu membiarkan anak-anak itu berkreasi di luar. Ya, masjid aja nggak ada di sini. Ada nggak? Salah masjid, Masjid nggak ada, Pak. ya kan? Sholatnya Di masjid Iya di sini. nggak ada, Bu. masjidnya nggak ada. Betul. Masjid. Betul. Oh. Ya, Solusi kan, ya? 2 arah, Bu. Soy. Ya, nanti Awasnya. karena ini kan kasarnya untuk mendidik anak-anak jalanan, anak-anak yang tidak punya wadah ya kasarnya untuk berkreasi. Ya, itu dididik secara Islami kan harusnya ada pengajian-pengajian gitu juga kan ya. Itu nanti bahasanya Pak Muktis yang lebih paham ya. Oke, jadi kapasitas parkir nanti tolong dicek kembali, kalau nggak cukup bisa basement ataupun gedung parkir juga nggak apa-apa ya. Terus main lebih toilet umum ya. Ini kan ada banyak outdoor tuh, ada skateboard, ada tunnel, kemudian ya udah dua aja lah. Yang di skateboard misalkan kalau dia kebelet tipis, kebelet yang lain, kemana? Output desainnya untuk yang outdoor belum ada untuk toilet umumnya, masih di dalam indoor. Nah, itu perlu berarti ya. Terus shelter, kalau panas hujan juga buyar semuanya di luar. Shelter. Ya, jadi ada gazebo ataupun peneduh tadi itu ada di tunnel tapi dikit ya. Nah, Ya, coba nanti dibuatkan shelter selasar ataupun gazebo gitu. Ya nggak harus gazebo joglo gitu, nggak harus seperti itu sih, cuman metodenya sama. Toilet umum sudah, servis utilitas MEP juga nggak ada sama sekali. Sampah, ya sampah ini masyarakat muda-mudi ini pasti suka jajan, pasti banyak gitunya. Ini jajannya di mana sih? Terus sih Jajan makan gitu? di kafetaria, Kafetaria nomor berapa? di food court di nomor 3 di sini, Pak. Oh, di situ. Ya bisa juga tuh masak sendiri kan, Masak keren sendiri. juga tuh anak-anak yang kayak gitu kalau di kreativitasnya mungkin suka masak, akhirnya kan bisa dijual juga kan sebenarnya kan ya, tata kreatif ya. Tapi ini emang art sih hubungannya sama seni memasak tata boga. Oke, jadi itu ya mechanical, electrical, plumbing, sampah nggak ada, kemudian emergency ya, kebakaran itu juga harus penting. Kemudian tadi sudah pengelolaan bahan berseni ya, seperti alat-alat musik maupun tari dan maupun semua ini pasti punya bahan-bahannya. Sudah. Nah, bangunanmu ini memang itu ya, polos putih gitu. Ya, menonjolkan di bagian dalam dan dari segi bentuknya. Introvert. Introvert tidak juga, karena mencolok dari segi bentuk. Nah, jadi buat orang mau datang nggak kira-kira? Ya, Atau malah ngeri gitu, bangunan apa sih kok gunduk-gunduk gitu kan? Iya. bentuknya karena abstrak jadi mencolok dari bangunan sekitar. Jadi, Masalahnya ini materialmu dari ACP, metal. Bayangkan metal sebanyak itu dan sudutnya itu pun bermacam-macam. Metal itu bisa memantulkan cahaya nggak? reflektif. Ya. Nah, kan ya. Silau nggak kira panas nggak? Ya. Ini permasalahan di Guggenheim Museum Frank O'Gary juga gitu. Dikritik lingkungan sekitar itu menyebabkan temperatur lingkungan itu panas banget. Ya, oke. So jadi tolong dipikirkan lagi. Alangkah bagusnya kalau setiap bangunan itu punya karakter sendiri. Misalkan bangunan seni tari, seni musik ya ekspresionisnya musik sama, tapi bentuknya boleh kayak gini. Cuman graffiti atau ornamentasinya itu mencerminkan identitas dari bangunan masing-masing. Jadi tanpa kita harus memberi signage,
tanpa memberitahu pun orang udah tahu, oh ini kayaknya bangunannya berwarna-warni. Kayak maketnya Bais tuh. Itu kan menarik tuh. Jadi orang itu kayaknya kok, nah kan, walaupun secara gak ada pelangnya, ya, cuman orang itu jadi ingin tahu. Iya. Oh ya. Dari dulu tahu nggak? Contoh kayak kampung warna-warni, gitu. Walaupun bangunannya sama, rumah tinggal biasa, tapi kalau eksteriornya dibuat kayak lebih berseni gitu, orang tuh mau datang. Cuma padahal cuma untuk foto-foto. Yang ini harapannya nggak kayak gitu. Bentuknya sudah bagus, cuman lebih di ekspresif. Nah, itu juga untuk menangkal silau dan panas tadi. Oh ya. Nah, kayak gitu ya. Materialnya bisa ngambil material-material yang green. Gitu. Ya. Terus kemudian bentuknya seperti itu, safety-nya juga bagaimana? Kan miring-miring, itu anak kecil dan orang-orang bisa naik gitu. Iya. Nah, kan ada lah ulah-ulahnya tuh ada aja anak-anak SMP, SMA atau apalagi anak jalanan tuh pasti aja untuk eksistensi menunjukkan jati dirinya tuh macam-macam lah gitu. Belum lagi nanti ini malam kosong kan? Di graffiti tuh semua teman anak nih. Oh ya. Pagi-paginya udah berwarna-warni. Nah, kayak gitu gimana? Nah, ya dirubah. Jadi Apalagi gitu. putih ya. Nah, ya. Putih itu kayak gatel gitu tangan Ya, mereka. betul. Kayak nggak rela kalau Iya, ada yang kosong gitu kan. gitu ya. Nah, Baik. jadi kalau bisa lebih berwarna-warni itu jadi lebih bagus. Ya, anak-anak mau graffiti pun mikir wah udah bagus, aman gitu ya. Ya, safety tadi terutama ya, bagaimana untuk menghindarkan bahaya naik turun di bangunan atau bangunan. Oke. Terus masuk di denah lantai 1 workshop, ini agak cepat. Nah ini yang sebelah itu workshop ya. Ada toilet itu laki-laki perempuan, kalau bisa nanti dibedakan masuknya, laki-laki perempuan masuknya sendiri ya, secara Islami itu masuknya masih jadi satu, tapi di dalam memang dibagi, tapi kan masuknya jadi satu, Terus ya. Oh ya. tetap ketemu gitu kan. Nah itu bisa. Terus kemudian ruang penunjang display ya, display yang sebelah kanan, ruang display itu kan pasti harus punya gudang ya, naruh-naruh bekas atau bahannya itu di mana harus punya gudang ya. Ya, terus lobi pekerja dan sebagainya itu juga harus punya ruang sendiri ya, ruang untuk locker atau apa gitu. Terus tadi sudah disinggung Bu Ais, kalau bisa pengelola sama pengunjung punya toilet masing-masing. Oke. Terus di lantai 2 penggambarannya salah ya, di lantai 2 itu yang ruang workshop itu di lantai 2 ada juga nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Pak. Void kan berarti? Void. Nah, Void. berarti putih polos di silang. Oke. Nah, terus tadi juga sudah dikonfirmasi bahwa skema studio itu gimana? Studio itu sepahaman mungkin saya bukan Bu sama, mungkin ada studio kotak-kotak kecil jadi anak-anak bisa menikmati berbagai alat musik sendiri-sendiri. Kalau ini kan kayak udah dipakai ya udah kita melihat aja, yang lain nunggu ataupun ya. Nah, skemanya tolong dipikir lagi modelnya gimana pelatihan musik ini. Ada kelas-kelas atau bagaimana? Oh ya. Ya. Terus ada manajemennya juga ya. Nah, ruang monitoring itu bisa sih kalau Pak. Oke, terus di potongan kalau bisa tetap walaupun arsitektur tetap ada itu ya, pondasi. Ya, pondasinya nggak nampak, strukturnya juga nggak nampak, ini pakai bentang lebar atau pakai apa? Ya sih? Iya. Pakai bentang lebar. Nah, bentang lebar itu punya dimensi ya, jadi diperlihatkan dalamnya apa, rangka gitu ataupun apa gitu. Ya. Nah, itu nggak ada, tipis banget. Itu. Oke, ini sama komentarnya. Terus di terakhir di kafetaria itu wajib ada toilet ya, nggak ada toiletnya di situ. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Asep. Dilanjut Pak Mufti, kamu baterainya. Ya, permisi. Baik ya, saya lanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Prasetyo, pertanyaan yang pertama, apa yang melatar belakangi atau mungkin isunya ya? Kenapa kok membuat perancangan street art? Apa? Isu secara globalnya itu mengenai vandalisme. Jadi saya ingin menekan tingkat vandalisme di Surabaya sekaligus
untuk mengedukasi para seniman jalanan ini supaya mereka lebih teratur, supaya mereka juga ada tempatnya, mereka juga nggak sembarangan latihan, mereka ada tempat untuk latihan, mereka diberi masukan oleh mentor, yang mana mentor itu berangkat dari mereka juga. Oke, baik. Kalau kalau dalam perspektif Islamnya, berarti apa yang seharusnya kita lakukan? Seharusnya dalam yang kita lakukan Jadi kan ada potensi nih. potensi, ya. Nah, di anak-anak di jalan gitu ya. Ya. Berarti visinya adalah Untuk menyejahterakan mereka. oke, kan kalau kalau kepekaan orang-orang tarbiyah ya, mereka akan mengatakan ini adalah potensi dakwah, ini adalah lahan dakwah yang bergenre anak-anak di jalanan. Jadi harapan dari isu ini, isunya bagus, tetapi karena ini misinya UIN juga, misi Islamnya juga, bisa jadi ini adalah street art Islami pertama, gitu. Karena Prasetyo mampu menyediakan atau mampu menginspirasi gerakan dakwah di jalanan, kan begitu ya? Oke. Nah, arsitek itu adalah salah satu wujud dari peradaban ya, wujud dari peradaban. Nah, peradaban kan dari budaya yang Prasetyo tulis di sini adalah perilaku ya tadi ya. Ya. Nah, perilaku apa yang dibuat sehingga mereka berbudaya, berperadaban? Perilaku yang dibentuk untuk mereka. Yang pertama adalah kemandirian, Oke. kemudian atau entrepreneurship, kemudian kedisiplinan, kemudian ya dua itu, kemandirian dan kedisiplinan. Kemandirian itu outputnya supaya mereka bisa hidup dari karya yang mereka hasilkan. Jadi mereka tidak sekedar menghasilkan karya. Oke. Jadi, Itu kan umum sekali ya? Ya. Untuk pembinaan mental spiritualnya, literasi keislamannya, dari program belum saya susun. oke. Nanti dibuatkan karena biar mereka itu terbimbing. Paling tidak kita menyediakan fasilitas pembinaan mental spiritualnya. Berekspresi boleh, tetapi ada bingkai, ada pedoman yang mereka harus ingat bahwa boleh berekspresi seekspresi mungkin, tetapi ada nilai-nilai Islam di sana. Jadi programnya adalah penanaman karakter keislaman itu ada di sana, dan ini tidak muncul gitu. Jadi ini bagus ini. Misinya halus sih. Pelan-pelan Iya, kan, berarti kalau- Dakwah ya. Jadi kan ada ustadz-ustadz yang bergenre muda-mudi, ada pesantren yang mengurusi anak-anak pang, pecandu narkoba. Ini yang kayak di Darul Mahfirah itu kan ada titipan dari BIN, apa sih? BNN. Di sana ada dititipin, dan ini adalah street art Islam dengan misi nilai-nilai Islam, penanaman terhadap nilai-nilai Islam di wilayah jalan. Begitu. Jadi sebenarnya saya nyari-nyari behavior itu kan perilaku ya, perilaku dan budaya. Nah, pembentukan budaya itu dari kebiasaan. Jadi dibentuklah aktivitas yang bisa dilakukan sehari-hari yang menunjang kesadaran spiritual. Begitu. Ya berekspresi boleh, rambut gondrong boleh, misalkan kan gitu ya. Nyoret-nyoret boleh, tetapi dia coret-coretnya bertanggung jawab. Begitu. Nah, nilai-nilai itu belum dimunculkan di sini. Oke ya. Nah, karena saya lebih ke filosofi, jadi saya tidak lebih ke teknisnya enggak. Jadi kan ini kan antara teknologi, seni, dan Islam. Teknologi menurut Islam itu adalah bagian dari rasa syukur kan. Teknologi sendiri pengembangannya itu bagian dari rasa syukur. Seni, keindahan di dalam Islam juga mengenal. Nah, Islamnya adalah bagaimana
basis filosofi Islam itu masuk di dalam arsitek, begitu. Jadi mungkin ada unsur fikihnya, tasawufnya, sufistiknya, dan lain sebagainya ya. Jadi itu belum nampak. Jadi sebenarnya isunya bagus jadi wilayah remaja karena sulit kita mengontrol di dunia remaja karena mereka punya ekspresi yang menurut saya agak sulit dikendalikan, liar ya, apalagi zaman sekarang. Jadi ini lahan bagus untuk berdakwah. Kemudian pada pendekatan ya, behavior setting expression ini belum nampak nilai-nilai Islamnya. Kasih aja narasi di sini, goalnya untuk apa, basicnya Islam dimasukkan. Behavior settingnya seperti apa, ekspresinya seperti apa, nilai-nilai Islamnya harus masuk di sini. Dibuat ya ini nanti. Jadi ya salah sendiri masuk UIN ya, arsitektur UIN. Saya kira bukan kesalahan. Kalau nggak UIN kan nggak disuruh seperti ini. Oke, yang tadi jadi prinsip dasar arsitektur perilaku itu belum nampak nilai-nilai Islamnya. Jadi kritis. Coba kita cari padanan di dalam Islam ya, komunikatif itu silaturahmi misalkan, fleksibel, adaptasi dan lain sebagainya. Coba nanti dicari padanan nilai-nilai Islamnya yang bisa kita keluarkan ke anak-anak. Nah, referensi keislaman desain ini apa maksudnya dari sini? Referensi keislaman desain. Nilai-nilai Islam yang saya ingin masukkan ke dalam desainnya. Desainnya. Oke. Ada berapa nilai? Itu ada kemandirian, kemudian ada dari segi bentuk, kemudian dari segi fungsi, kemudian dari segi estetika. Kalau kemandirian itu penerjemahnya bagaimana di dalam desain? Kalau kemandirian saya jabarkan dalam segi program yang ada di dalamnya, yang outputnya sehingga mereka bisa hidup secara mandiri dari karya yang mereka hasilkan. Jadi secara program mereka dilatih, kemudian mereka berkarya dan karya mereka dapat dijual sehingga mereka dapat hidup dari sana. Oke. Pertanyaan simpelnya begini, apakah ini desain yang Islami? Belum mencapai goals yang Islami. Goal yang Islami. Apa kekurangan Hanuki kira-kira? Atau gini pertanyaannya, prinsip-prinsip Islam di dalam arsitek apa? Fungsional. Oke, satu fungsional. Jadi tidak berlebihan, dia bermanfaat, gitu ya. Terus apa lagi? Tidak bermewah-mewahan. Oke. Kemudian Efisiensi juga masuk. efisiensi. Terus apa lagi? Itu yang saya masukkan ke dalam desain. Oke, tidak merusak lingkungan. Apakah ini tidak merusak lingkungan? Jika ini tidak merusak lingkungan, maka ini termasuk Islami karena nilai-nilai Islam menjadi pertimbangan dalam membuat perancangan bangunan. Yang tadi disinggung tadi apa? Penggunaan metal tadi. Apakah aman untuk lingkungan? Bagaimana dampak iklimnya? Kan begitu kan? Kan jika kita membuat bangunan kemudian timbullah kerusakan, berarti ini enggak Islami. Kan begitu. Timbul kerusakan gara-gara kita. Disindir sama ayatnya, darul fasadu bari baba. Nah, itu prinsip-prinsip Islam coba nanti diurai ya. Siap. Jadi prinsip-prinsip Islam di dalam desain dimunculkan kembali di sana. Jadi ada efisiensi, oke, kebermanfaatan, oke, kemandirian, bentuk, oke, tidak merusak lingkungan, kemudian penggunaan material yang ramah lingkungan, harmonisasi dengan alam, itu bagian dari nilai-nilai Islam. Nanti diurai kembali di sana. Kemudian apa lagi? Ini tadi ya, sama tadi. Oke, nah mengkritik bagi saya ini muhasabah muraqabah ini asalnya dari mana? Kok tiba-tiba ada muhasabah muraqabah? Jadi itu outputnya untuk ke program yang saya jalankan di dalam. Itu mengandung nilai-nilai muhasabah dan muraqabah. Oke, bentuk programnya seperti apa? Aktivitas programnya? Yang kemudian dari segi dakwah, kemudian dari kemandirian yang mana itu dari program latihan yang dijalankan. Seperti itu. Detailnya gimana itu? Bentuk kegiatannya apa gitu ya? Apa bikin Yang pertama untuk pengajian apa kumpul
Untuk diskusi. Jadi wadahnya saya sediakan untuk ruang diskusi dan ruang majelis di mana mereka bisa berdiskusi dan juga untuk dakwah Islami di dalam. Oke, ini mungkin diurai lagi ya dalam bentuk kegiatan. Misinya bisa ini dijadikan sebagai misi muhasabah dan muraqabah. Kan gini, muhasabah setelah melakukan aktivitas kita bermuhasabah, sebelum melakukan itu muraqabah. Jadi bisa seperti itu. Jadi anak-anak kalau mau coret-coret, mau menggambar, mau melakukan aktivitas apapun, dia berkesadaran. Kan gitu ya. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Si Pak Hafiz, kawan ini si Aji ini nggak pernah bisa jadi banyak sekali sebenarnya terkait dengan nilai-nilai keislaman yang bisa diterapkan dalam rancangan. Kalau dari saya, mana ya Ji? Mau ngomong apa sih? Permisi. Eh, terkait dengan objek rancangan itu